Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Ahmad Wildan Sihaluhu, Balkis Putri Tamrin, Dia Andriani, Emma Wulandari, Fajar Effendi, Indah Yuliana, Khairida. Baiklah, langsung saja kami akan memberikan materi mengenai kemiskinan dan stabilitas pangan. Kemiskinan dan ketahanan pangan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dan kemiskinan itu merupakan masalah global. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Kedua, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Yang ketiga, malas bekerja. Hal tersebut membuat orang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Yang keempat adalah beban hidup keluarga. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Dan kelima, keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Hal ini terjadi karena alam sekitarnya yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara. Tujuan program ketahanan pangan menurut Haryanto yaitu menjamin hak atas pangan, menjadi basis pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi pilar ketahanan nasional. Strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan atau minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. 2. Revitalisasi industri hulu produksi pangan atau benih, pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian.
Yang ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Yang keempat, revitalisasi dan instrukturisasi kelembagaan pangan yang ada seperti koperasi, UKM, dan lumbung desa. Dan kelima, pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dan hulu hingga hilir, meliputi penerapan Technical Barrier for Trade atau TBT pada produk pangan, insentif, alokasi kredit, dan harmonisasi tarif bea masuk, pajak resmi dan tak resmi. Ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem ketersediaan meliputi produksi, pasca panen dan pengolahan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Keterkaitan ketahanan pangan dengan kemiskinan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan merupakan faktor kunci bagi pengukuran penduduk miskin, sehingga penguatan ketahanan pangan akan berdampak secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Lalu pembahasan mengenai ekonomi politik dan ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu, pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasarkan pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Mengenai ketahanan pangan, pastinya pemerintah perlu dukungan politik. Oleh karena itu, dalam ketahanan pangan terdapat ekonomi politik. Nah, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat. Mengenai masalah, salah satunya dalam bidang politik untuk mengatasi ketahanan pangan yaitu berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial, sementara mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian seperti sawah tidak mudah. Oleh karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah supaya lahan pertanian yang ada saat ini tidak terus menyusut. Berkurangnya lahan pertanian diantaranya karena gencarnya pembangunan seperti infrastruktur, industri, dan perumahan. Jadi, butuh keputusan politik yang kuat untuk melindungi lahan pertanian, kata politisi Partai Demokrat ini. Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Solusi ketahanan pangan. Sebagai makhluk hidup, pangan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidupnya terjamin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan. Ada 5 hal yang harus diketahui dalam solusi ketahanan pangan, yaitu pertama, harus adanya peningkatan kualitas pangan yang didukung oleh berbagai pihak, terutama badan usaha milik negara yang mengelola sektor pangan. Kenapa? Karena sektor utama inilah yang berperan penting terhadap sektor pangan, yang mana jika terjadi suatu masalah terhadap badan usaha yang mendukung dalam faktor-faktor sektor pangan, maka akan berdampak terhadap tingkat konsumsi. Jadi sehingga adanya ancaman
terhadap tingkat konsumsi pangan terhadap para masyarakat atau konsumen di luar sana. Yang kedua, BUMN pangan sebagai agen pembangunan harus bisa menciptakan stabilitas harga pangan agar gejolak harga pangan yang kerap kali terjadi tidak menjadi suatu hal yang sulit. Yang ketiga, dengan terciptanya peningkatan kualitas pangan dan stabilitas harga pangan, maka perbaikan gizi pun perlu dikontrol perkembangannya agar tidak ada lagi istilah gizi buruk yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, mitigasi gangguan terhadap pangan pun perlu dilakukan. Pangan ini sangat rentan terhadap cuaca, maka dari itu perlu ada mitigasi gangguan terhadap pangan. Dan yang terakhir, guna menciptakan peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesejahteraan pangan adalah ujung tombak peningkatan pasokan pangan. Berbicara mengenai ketahanan pangan, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945. Hari Pangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat nasional hingga internasional. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non-beras. Tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada keanekaragaman pangan secara keseluruhan, sehingga banyak bermunculan berbagai pameran dan demo masak-memasak yang menggunakan bahan baku non-beras seperti dari sagu, jagung, ubi kayu atau ubi jalar, dengan harapan masyarakat akan beralih pada pangan non-beras. Kebijakan atau program secara langsung dan tidak langsung yang terkait dengan diversifikasi konsumsi pangan terus digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan dan dilakukan oleh banyak instansi. Diversifikasi pangan mencakup 3 lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Diversifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi melalui Perpres nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, di mana mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program ketahanan pangan, termasuk tujuan untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Selanjutnya yaitu kemiskinan akibat urbanisasi. Mari kita bahas pengertian urbanisasi. Urbanisasi menurut Michael S. Bassett adalah suatu peningkatan persentase populasi di pemukiman perkotaan dan mengakibatkan penambahan yang mempengaruhi kebudayaan kota dan gaya hidup. Sedangkan menurut Dr. Nas PJM, urbanisasi adalah proses peningkatan angka penduduk perkotaan yang disebabkan oleh faktor alamiah, seperti halnya kelahiran maupun perpindahan dari desa ke kota yang diakibatkan karena banyaknya daya tarik kota, seperti halnya kesempatan kerja dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke faktor penyebab adanya urbanisasi. Terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama faktor penarik atau pull factors, di mana ada beberapa alasan orang desa tertarik ke kota, yaitu melanjutkan sekolah karena di desa tidak ada fasilitasnya atau mutunya kurang. Selanjutnya, pengaruh cerita orang bahwa hidup di kota gampang cari pekerjaan atau mudahnya membuka usaha kecil-kecilan. Selanjutnya, tingkat upah di kota yang lebih tinggi, keamanan di kota lebih terjamin, hiburan lebih banyak, kebebasan pribadi lebih luas, dan adat atau agama lebih longgar. Yang kedua ada faktor pendorong atau
Rufus Factors, di mana terdapat beberapa alasan, yaitu keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis, keadaan kemiskinan di desa yang seakan-akan abadi, lapangan kerja yang hampir tidak ada, pendapatan yang rendah, keamanan yang kurang, adat istiadat yang ketat, dan kurang fasilitas pendidikan. Jadi jelas bahwa faktor utama penyebab timbulnya urbanisasi yang paling kuat adalah faktor ekonomi. Selain itu disusul dengan faktor tingkat pendidikan. Selanjutnya masuk ke korelasi antara urbanisasi dan kemiskinan. Sebelum masuk ke korelasi, mari kita bahas dampak positif yang ditimbulkan oleh urbanisasi, yaitu yang pertama, memodernisasikan warga desa, kedua, menambah pengetahuan warga desa, ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah, yang keempat, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kecenderungan yang terjadi terutama bagi masyarakat desa yang berangkat ke kota dengan tujuan ekonomi hanya bermodalkan kepada kenekatan semata tanpa adanya keterampilan serta tingkat pendidikan yang mumpuni untuk mengikuti persaingan di kota yang begitu ketat. Mereka berangkat secara berbondong-bondong ke kota dengan sejumlah mimpi serta bujuk rayu teman yang telah berhasil sebelumnya. Pada kenyataannya, mereka harus bersaing dengan ketat di daerah perkotaan, sehingga tanpa keahlian serta pendidikan yang tinggi, membuat sebagian dari mereka yang memiliki modal-modal pas-pasan beralih ke sektor informal seperti halnya menjadi pedagang asongan, berjualan bakso, dan sebagainya. Inilah yang pada akhirnya menciptakan golongan masyarakat miskin yang tinggal di sana pun enggan kembali ke desa karena sudah merasa nyaman dengan keadaan tersebut, dan juga kemiskinan perkotaan tersebut juga semakin hari semakin meningkat akibat semakin banyak pula mereka yang datang ke kota dan berakhir di persimpangan jalan-jalan di kota pula. Selanjutnya balik lagi ke korelasi antara urbanisasi dan kemiskinan. Yang pertama itu ada pembangunan pedesaan. Dalam hal ini tentu saja masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah kota, daerah hingga pusat, perlu memiliki perhatian khusus serta berkomitmen melakukan pembangunan hampir di semua sektor pedesaan seperti industri dan jasa. Selain itu, pemerintah juga perlu menata reforma agraria, memberdayakan masyarakat pedesaan, dan membangun infrastruktur pedesaan yang akan mampu mempermudah proses ekonomi yang terjadi di desa. Selain itu, perlu diperhatikan pula mengembangkan kota-kota kecil di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kawasan perkotaan regional ini harus dilakukan secara serius dan menjamin penyerapan urbanisasi lokal. Yang kedua ada operasi justisi bukan satu-satunya solusi. Permasalahan masyarakat miskin perkotaan memerlukan solusi yang bersifat objektif. Operasi justisi cocok sebagai salah satu solusi terapi kejut atas pembengkakan jumlah penduduk perkotaan. Walaupun sebenarnya dalam tataran implementasinya operasi ini tidak berjalan maksimal, namun setidaknya mampu mengurangi arus urbanisasi. Operasi justisi dengan orientasi jangka pendek haruslah dibarengi dengan kebijakan jangka panjang, yakni dengan membangun kesejahteraan di desa-desa miskin. Operasi atau sistem semacam ini lebih cocok diterapkan terutama bagi masyarakat pendatang yang menjadi tunawisma maupun pengamen dan sebagainya yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sumber keuangan yang real. Dengan catatan, ketika mereka dikembalikan, maka Pemkot atau Pemda di mana mereka tinggal bisa lebih memberdayakan serta memberikan peluang usaha bagi mereka yang tentu pula memerlukan perhatian dari pemerintah pusat. Yang ketiga, sinergitas antara pemerintah tingkat kota, daerah, dan pusat. Dalam tataran pemerintah pusat, pemerintah perlu memutuskan suatu kebijakan terhadap pemekaran di daerah-daerah terutama dalam alokasi dana negara yang seharusnya berpijak serta berpihak kepada masyarakat. Di satu sisi, pemerintah daerah perlu juga memberikan perhatiannya serta secara sinergis bekerja sama dengan pemerintah kota, terutama dalam pengalokasian.
Karena tentunya pemerintah daerah pasti lebih dahulu mengetahui bagaimana kondisi di daerahnya. Pemerintah kota perlu juga memunculkan keunggulan kotanya dalam produk ekonomi, baik itu produksi jasa maupun industri, serta jika memungkinkan menjadi hal tersebut menjadi suatu destinasi wisata yang akan banyak menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga akan banyak membantu roda perekonomian di kota tersebut.